Manajemen bronze. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Muhammad Aditya Latif, spesialis bedah mulut konsultan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi mengenai manajemen biphosphonate related osteonecrosis of the jaw atau disebut bronze. Pada topik pembelajaran kali ini, garis besar yang akan kita bahas yaitu pertama, pendahuluan mengenai biphosphonate dan bronze. Yang kedua, staging bronze. Yang ketiga, manajemen bronze. Biphosphonates atau BPs adalah analog birosfosfat dengan afinitas yang tinggi terhadap kristal hidroksiapatit. Bifosfonat bekerja dengan menghambat resorpsi tulang yang dimediasi osteoklas dan memiliki peran penting dalam pengelolaan gangguan tulang osteolitik. Namun, penggunaan jangka panjang dikaitkan dengan osteonekrosis rahang terkait bifosfonat atau bronze. Bifosfonat yang merupakan substansi pirosfonat atau komponen penyusun normal dari matriks tulang mampu menghambat resorpsi tulang dan dapat memberikan efek hipokalsemia. Obat-obatan ini sangat efektif untuk mengurangi gejala dan komplikasi penyakit tulang metastatik dan untuk mencegah serta mengobati osteoporosis. Bifosfonat berbeda dalam aktivitas, potensi, dan dikaitkan dengan efek samping yang serius seperti osteonekrosis tulang rahang atas dan rahang bawah. Dalam kondisi ini, tulang yang terkena menjadi rapuh, non-viable, dan terekspos. Komplikasi ini dapat berdampak negatif pada kualitas hidup yang mempengaruhi makan, berbicara, dan pemeliharaan kebersihan mulut. Seperti yang kita ketahui sesuai dengan efek farmakologisnya, bifosphonates atau BPs memiliki peran penting dalam mengganggu dalam peningkatan atau ketidakseimbangan remodeling tulang. Obat ini dibagi menjadi generasi pertama yang tidak mengandung nitrogen seperti clodronat, etidronat, dan tiludronat. Dan generasi kedua dan ketiga yang mengandung nitrogen seperti alendronat, risedronat, ibandronat, dan zoledronat yang memiliki afinitas yang tinggi atau perlekatan pada mineral hidroksiapatit dalam tulang. Obat ini diresepkan untuk penyakit tulang seperti osteoporosis, pasca menopause, osteoporosis pria dengan kortikosteroid, penyakit Paget, metastasis tulang dengan atau tanpa hiperkalsemia, multiple myeloma, displasia fibrosa, hiperparatoidisme primer, osteogenesis imperfecta, metastasis tulang pada prostat, paru-paru, dan kanker payudara dengan dosis tinggi. Obat ini mampu menyebabkan bronze. Menurut American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons atau AOMS, pada tahun 2007 mendefinisikan osteonekrosis rahang terkait bifosfonat atau bronze. Diagnosis bronze dapat ditegakkan jika terdapat 3 karakteristik berikut. Yang pertama, pengobatan saat ini atau sebelumnya dengan BP, tulang nekrotik yang terpapar di regio maksilofasial yang menetap lebih dari 8 minggu, tidak ada riwayat terapi radiasi pada rahang. Hingga saat ini tidak ada penjelasan ilmiah mengapa durasi paparan tulang harus lebih dari 8 minggu. Namun, diasumsikan bahwa periode penyembuhan 8 minggu akan cukup untuk sebagian besar lesi infeksi dan inflamasi rahang untuk sembuh secara normal, meskipun infeksi pasca operasi atau pada pasien dengan penyakit sistemik. Namun pada tahun 2009, AOMS menghapus istilah nekrotik dari definisi bronze dan menetapkan stadium 0 atau tahap awal untuk penyakit ini. Selain perubahan ini, definisi bronze AOMS 2009 hampir sama dengan tahun 2007. Kemudian pada tahun 2014, terdapat modifikasi signifikan dibandingkan dengan pada tahun 2009, yaitu yang pertama pengobatan saat ini atau sebelumnya dengan agen antireseptif atau antiangiogenik. Yang kedua, tulang yang terbuka atau tulang yang dapat diperiksa melalui fistula intraoral atau ekstraoral pada regio maksilofasial yang menetap lebih dari 8 minggu. Yang ketiga, tidak ada riwayat terapi radiasi pada rahang atau penyakit metastasis yang jelas pada rahang. Deskripsi ONJ sebelumnya sebagai tulang nekrotik yang terbuka diubah menjadi tulang yang terbuka atau tulang yang dapat diperiksa melalui fistula intraoral atau ekstraoral. Ini adalah perubahan penting pada definisi ONJ. Namun, yang perlu digarisbawahi ada batasan dalam definisi ini, karena ONJ bukan istilah yang terbukti secara histologis dan hanya bergantung pada satu temuan klinis dan 2 jenis informasi anamnestik. Dalam jurnal lain, bifosfonat terkait osteonekrosis rahang atau bronze didefinisikan sebagai kondisi kronis rongga mulut yang ditandai dengan adanya ulserasi mukosa disertai tulang nekrotik yang terbuka. Dan sesuai dengan komplikasi sekunder dari bronze,
didefinisikan sebagai obat dengan efek samping yang jarang dan parah yang mungkin terjadi pada pasien yang diobati dengan antireseptif dan atau anti-angiogenik. Nomenklatur Bronze juga telah didefinisikan menggunakan berbagai istilah, yaitu yang pertama BIONJ atau osteonekrosis rahang yang diinduksi bifosfonat, yang kedua BAONJ atau osteonekrosis terkait bifosfonat pada rahang, yang ketiga BAONJ osteomielitis terkait bifosfonat pada rahang, dan yang terakhir BROMJ, osteomielitis rahang terkait bifosfonat. Istilah associated menyiratkan bahwa faktor tertentu masih diasumsikan sebagai penyebab penyakit, sedangkan related menyiratkan bahwa faktor tertentu dikonfirmasi sebagai penyebab penyakit. Istilah induce menyiratkan hubungan sebab akibat yang lebih langsung, digunakan secara bervariasi berdasarkan persepsi dokter tentang tingkat bukti bahwa BP adalah penyebab nekrosis rahang. Pada tahun 2014, position paper AOMS juga mengubah istilah dari Bronze menjadi MRONJ atau Medication Related Osteonecrosis of the Jaw, yang mencerminkan adanya potensi resiko osteonekrosis yang terkait dengan terapi antireseptif dan anti-angiogenik. Pada tahun 2015, Satuan Tugas Internasional untuk Osteonekrosis Rahang juga mendefinisikan bifosfonat dan denosumab sebagai agen antireseptif. Dalam publikasi ini, digunakan istilah Antireseptive Drug-Related Osteonecrosis of the Jaw atau ARONJ, berdasarkan adanya hubungan yang dikonfirmasi terhadap obat antireseptif dan ONJ. Risk factor, seperti yang telah dipresentasikan di sini, Bronze pertama kali dikaitkan dengan pemberian bifosfonat intravena dosis tinggi untuk mengobati lesi tulang metastatik atau multiple myeloma. Namun, penelitian yang lebih baru menunjukkan bahwa Bronze juga sering terjadi pada pasien yang menerima bifosfonat oral dosis rendah untuk pengobatan osteoporosis. Semua publikasi setuju bahwa bifosfonat intravena menyebabkan lebih banyak kasus dan ONJ yang lebih parah dan luas daripada yang disebabkan oleh bifosfonat oral. Hal ini disebabkan oleh absorpsi usus yang lemah pada bifosfonat oral sebesar 0,64%, yang menghasilkan bioavailabilitas 140 kali lebih besar dibandingkan rute intravena. Jadi faktor predisposisi yang paling penting untuk Bronze ditentukan oleh jenis dan dosis total bifosfonat atau obat lain, di mana secara keseluruhan, risiko Bronze meningkat dengan dosis tinggi, durasi terapi lebih dari 3 tahun, dan pemberian intravaskular daripada asupan oral. Unsur-unsur lain yang dapat mempengaruhi Bronze dapat dicantumkan sebagai berikut. Yang pertama adalah jenis molekul, terapi tambahan seperti kemoterapi, kortikosteroid, dan obat anti-angiogenik. Penyakit penyerta seperti diabetes, insufisiensi ginjal, obesitas, penyakit pembuluh darah, gangguan pembekuan darah, kemudian ada konsumsi alkohol atau tembakau, dan usia lanjut. Untuk faktor pemicu utama Bronze dianggap sebagai prosedur operasi dentoalveolar di daerah maxillofacial, dan anatomi alteration seperti eksostosis mandibula dan palatal, luka tekan pada protesa gigi, dan penyakit inflamasi rongga mulut juga dilaporkan dalam literatur sebagai risiko. Ini adalah tabel potensi relatif bifosfonat oral. Kita dapat melihat bahwa alendronat dan zolendronat memiliki potensi terukur terbesar. Kedua obat inilah yang menyebabkan sebagian besar kasus ARONJ. Potensi obat adalah efek biologisnya per dosis berat badan. Dari slide ini, kita dapat melihat berbagai tingkat keparahan ARONJ dari berbagai faktor resiko seperti ARONJ diawali dengan pencabutan gigi, hiperoklusi dengan pasien yang menerima alendronat, inflamasi periodontal kronis, implan gigi, dan ARONJ spontan. Dan area seperti tulang alveolar, mandibula, tori, dan midshaft femur, semuanya dapat dianggap sebagai tempat yang rentan untuk ARONJ. Sekian paparan materi dari saya, terima kasih.